Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan channel Bibliotek Kantil. Semoga sobat-sobat bibliotek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia, dan selalu tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini Bibliotek masih menjawab pertanyaan dari sobat-sobat bibliotek, yaitu yang berkaitan dengan weton pasangan. Jadi kemarin sudah ada beberapa weton pasangan yang sudah Bibliotek bahas, kalian bisa cari di video Bibliotek Kantil. Untuk video kali ini yang mau Bibliotek Kantil bahas itu weton Selasa Pon berpasangan dengan Kamis Kliwon. Nanti bagaimana tingkat keberhasilannya, jadi di sini berdasarkan tingkat probabilitas keberhasilannya itu berapa persen, tingkat probabilitas kegagalannya itu sekitar berapa persen. Di sini Bibliotek memakai 10 metode perhitungan. Sebetulnya di primbon itu kan banyak, cuman kalau untuk pasangan Bibliotek minimal memakai 10 metode perhitungan yang ada di primbon untuk memprediksi. Jadi kalau hanya satu metode yang digunakan itu kurang tepat ya, maksudnya sebetulnya tidak bisa dipakai hanya kalau satu metode. Kalau untuk pasangan minimal 10 metode digunakan agar bisa memprediksi. Kalau 10 metode digunakan kan nanti kita bisa lihat tingkat probabilitasnya bagaimana. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, Bibliotek wanti-wanti gunakan prediksi sebijaksana mungkin, gunakan sebagai alat untuk menganalisa, mengantisipasi maupun membuat suatu rencana. Oke, untuk video kali ini adalah Selasa Pon berpasangan dengan Kamis Kliwon. Ini hasilnya bagaimana? Kalian simak dari awal sampai akhir. Untuk metode yang pertama itu hari ya. Jadi metode pertama Selasa bertemu dengan Kamis itu hasilnya kaya. Berarti secara materi itu berlimpah ya. Memiliki kecukupan yang bagus, dalam artian secara materi itu lebih dari cukup lah, cukup ke atas lebih dari cukup. Jadi pendapatan itu lebih besar dibanding pengeluaran. Oke, berikutnya metode kedua. Metode kedua adalah pembagi 9. Itu untuk Selasa Pon dan Kamis Kliwon ini ketemunya adalah banyak sekali musuhnya. Jadi kalau banyak sekali musuhnya di sini masuk ke negatif ya, masuk ke negatif. Yang pertama tadi kaya itu positif, yang di sini yang metode kedua itu banyak sekali musuhnya. Nanti Bibliotek simpulkan dari di belakangnya ya. Ini Bibliotek jabarkan dulu. Terus berikutnya masuk ke metode ketiga. Metode ketiga itu untuk penjumlahan neptu pasangan ini jatuhnya di ratu. Ratu itu bagus ya, secara tingkat ekonomi bagus, tingkat sosial bagus. Itu positif. Berikutnya metode keempat. Metode keempat ini jatuh di pendaringan kebak. Pandaringan kebak. Pandaringan kebak itu semacam tempat penyimpanan padi atau lumbung atau benda-benda yang berharga. Itu kebak itu berarti penuh. Jadi bisa diartikan kaya ya, rezekinya itu penuh, rezekinya itu full. Ini selaras dengan yang tadi metode yang pertama, Selasa ketemu Kamis itu kaya. Jadi metode pertama itu kaya, nanti yang keempatnya itu pandaringan kebak. Pandaringan kebak itu berarti rezekinya banyak sekali lah, rezekinya berlimpah. Terus yang metode ketiga juga ratu, itu ratu juga di ekonomi itu juga bagus ya. Oke, berikutnya langsung metode ke tadi keempat, kelima. Kelima di sini Satria Wirang. Jatuhnya untuk metode kelima itu jatuhnya di Satria Wirang. Kalau Satria Wirang kalau menurut Bibliotek Kantil itu negatif. Karena ini Satria Wirang adalah karena kelakuan dari diri sendiri itu yang akan memalukan, mempermalukan diri sendiri, akan menjatuhkan diri sendiri dan sebagainya, itu karena dari dirinya sendiri. Ini Satria Wirang ini sebenarnya masih ada korelasinya atau selaras dengan metode yang kedua, musuhnya banyak. Nah, banyak musuhnya ini mungkin dikarenakan karena ada Satria Wirangnya ini ya di metode kelima. Berikutnya metode keenam. Metode keenam jatuh di Sri. Sri itu bagus, jadi itu sangat positif kalau Sri.
Berikutnya metode ke-7 itu sandang. Sandang itu juga bagus ya. Sandang itu kan kebutuhan sekunder, jadi pokoknya itu pangan, terus sandang, papan. Kalau sandang itu termasuk cukup bagus, jadi udah kebutuhan sekunder itu sudah tercukupi. Berarti kalau kebutuhan sekunder tercukupi, kebutuhan pokok itu pasti tercukupi. Oke, yang berikutnya metode ke-8. Metode ke-8 jatuh di gembili. Gembili ini bisa diartikan banyak anak, bisa diartikan banyak sekali rezekinya. Jadi metode 8 ini juga ada korelasinya atau selaras dengan metode yang pertama yang kaya, terus metode ketiga ratu, pandaringan kebak, dan sandang, dan sebagainya ya. Jadi nanti kesimpulannya nanti Kibretek jelaskan. Tadi udah metode ke-8, terus metode ke-9. Metode ke-9 itu jatuhnya di loro. Loro itu kan sakit. Sakit itu berarti negatif ya. Kalau loro tidak usah dijelaskan, memang sakit, karena sakit itu berarti masih masuk ke negatif. Jadi ada loro, ada mati. Kalau loro itu sudah masuk ke negatif. Oke, berikutnya yang metode ke-10. Metode ke-10 ini antara elemen itu saling mendukung ya. Jadi mendukung dalam artian memang pon itu akan didukung oleh kliwon. Sebenarnya kalau ponnya laki-laki, kliwonnya perempuan itu sangat bagus. Tapi kalau yang ponnya perempuan, kliwonnya yang laki-laki itu juga masih bagus. Maksudnya dalam artian tidak menghancurkan ya. Jadi di sini masuk ke yang positif. Oke, dari 10 metode ini sebetulnya bisa dilihat tingkat probabilitas keberhasilan dari pasangan ini, Selasa Pon dan Kamis Kliwon ini sekitar 70% akan berhasil melewati segala rintangan yang ada dalam perjalanan rumah tangga. Jadi 70% berhasil, 30% gagal. Jadi tingkat keberhasilannya itu lebih besar ya, tingkat keberhasilannya lebih besar dibanding tingkat kegagalannya. Di samping itu, Selasa Pon dan Kamis Kliwon ini bisa diprediksi untuk urusan ekonomi atau sektor yang berhubungan dengan materi atau keuangan dan sebagainya, itu akan sangat bagus karena dari metode yang pertama itu sudah kaya, terus metode ketiga itu ratu, terus metode keempatnya pandiran kebak, metode keenamnya itu Sri, metode ketujuh sandang, metode ke-8 gembili. Itu bisa diambil kesimpulan untuk pasangan ini secara materi akan sangat bagus, dalam artian berpotensi menjadi pasangan yang kaya raya. Kaya raya di sini berarti pemasukan itu lebih besar dibanding pengeluaran, itu bisa dikatakan kaya raya. Kalau pemasukan lebih kecil dibanding pengeluaran, meskipun pemasukannya miliaran tapi pengeluarannya puluhan miliar, yaitu miskin. Tapi kalau pemasukannya meskipun hanya 10 juta pemasukannya, tapi pengeluarannya hanya 1 juta, itu sudah kaya raya. Oke Sobat Bedek, semoga untuk prediksi pasangan ini yaitu Selasa Pon dan Kamis Kliwon ini bisa sebagai bahan pertimbangan untuk Sobat-Sobat Bedek dalam ya menganalisa, terus membuat antisipasi atau membuat rencana ke depannya kalau memang kalian weton ini ya, weton Selasa Pon dan Kamis Kliwon. Oke Sobat Bedek, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.